Tuhan saat malam hari ini dalam Alkitab, dalam kitab Sirwasar pertama, baik terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau selalu menjaga dan melindungi kehidupan kami. Segala perkara Tuhan, saat ini kami mau belajar akan firman-Mu. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu hati kami selalu dikuatkan, jiwa dan roh kami Tuhan selalu diberikan kekuatan baru, agar kami senantiasa Tuhan berjalan di dalam kebenaran-Mu yang membawa kami kepada kehidupan yang berkemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, oleh sebab itu suci kuduskan hati kami, dan biarlah Roh Kudus yang akan mengurapi pikiran dan perasaan kami, sehingga oleh Roh-Mu lah Tuhan yang membimbing pengetahuan kami, pikiran hati kami Tuhan, untuk belajar lebih dalam lagi akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan akan memulai akan pendalaman Alkitab pada saat malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, kemarin kita sampai kepada pembahasan keinginan tubuh, keinginan mata, dan keinginan jumawa. Ya, saya agak-agak lupa ya, tapi kita mengalir saja ya, sesuai dengan materi yang sudah ditampilkan di layar kaca handphone ataupun laptop ya, yang saudara miliki ya. Kita bisa lihat dalam poin yang ketiga ya. Apabila hal tersebut di atas tidak diperhatikan, maka akan mengalami pengalaman yang pahit, seperti Sulamit dalam Sirwasar Soleman pasal 3 ayat pertama sampai ketiga. Yaitu tidak lagi bersekutu dengan aku, tetapi bersekutu dengan iblis. Dan hal ini membuat gereja yang bukan pengantin akan tertawa terbahak-bahak. Ya, ini artinya sedang menggambarkan keadaan bagi gereja pengantin ini, artinya umat Tuhan yang sudah diberikan suatu rahasia pengajaran yang membuat kita memiliki kehidupan lewat pengertian yang lebih dalam, yang lebih luas, dan penerapannya, praktek ibadah yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan lewat pengajaran kabar pengantin ini, itu yang disebut dengan gereja pengantin. Dan satu hal yang perlu kita ketahui bahwa menjadi gereja pengantin adalah tujuannya supaya rohani kita menjadi rohani yang dewasa. Kenapa dikatakan rohani yang dewasa? Karena rohani yang dewasa inilah adalah rohani yang siap menikah. Selayaknya manusia yang dewasa adalah manusia yang layak untuk menikah. Kalau masih kanak-kanak, ya tentu tidak layak untuk menikah ya. Jangankan menikah, berpacaran saja belum bisa ya, tidak boleh. Ya. Tetapi pertumbuhan iman seseorang memang harus melewati dari bayi sampai kanak-kanak, remaja, dan sampai dewasa. Ya, itu proses tahap-tahap yang harus kita lewati, seperti layaknya pertumbuhan manusia. Nah, dengan begitu kita memahami bahwa di masa-masa muda kita, di awal-awal cinta mula-mula kita untuk mencari kebenaran, carilah kebenaran itu ya. Galilah, selidikilah setiap firman Tuhan itu supaya pertumbuhan kita itu tidak stuck sampai di kanak-kanak rohani, tapi kita terus mau belajar. Karena ada juga gereja yang disebut gereja seperti memiliki sifat kanak-kanak rohani, adalah gereja yang rohaninya hanya stuck sampai kanak-kanak ya. Kanak-kanak rohani itu kalau kita meninjau dari tulisan Paulus itu adalah gereja orang yang memiliki persungutan dalam hidupnya ya. Di dalam dia menjalani kebenaran tetapi selalu terganggu dengan segala keinginan, pikiran dan perasaannya ya, yang timbul yang di mana dia lebih mengikuti kehendak egonya sendiri. Sehingga
dalam kerohaniannya pun itu memberi dampak tidak baik bagi orang-orang sekitarnya. Ya, sekalipun dia memiliki kepercayaan, sekalipun dia menyadari ada talenta, ada karunia, namun ya namanya anak-anak tetap anak-anak ya. Apapun yang diberikan, baik itu barang berharga, itu hanya dimanfaatkan, hanya dipakai menurut kesenangan dia, menurut moodnya dia saja. Anak-anak ya seperti ada kata ya, suatu istilah, suatu quotes di mana dari suatu film ya, film dahulu yang berjudul Goal, di mana pelatih melihat anak buahnya ini, ya, seorang pemain sepak bola ini, ya, tampaknya dia ini memiliki skill, kemampuan yang luar biasa, tetapi ketika karirnya mulai menanjak di dunia persepak bolaannya, disitulah dia mulai berlimpah harta, ya. Dia mulai menjadi orang yang terkenal dan sebagainya. Tapi tampaknya dia tidak memiliki karakter yang dewasa, ya. Sehingga ketika kepercayaan itu, popularitas, bahkan harta yang dia miliki itu dia pakai untuk kesenangannya pribadi, ya. Dia hamburkan semua apa yang dia miliki itu untuk berpesta pora, untuk bersenang-senang, bahkan menjatuhkan reputasinya. Sebagai seorang atlet dia tidak boleh berpesta pora, mabuk-mabukan, pulang malam. Ya, apalagi kalau sudah menyangkut pesta pora pasti ada hal-hal yang negatif yang terjadi dan itu dia lakukan. Sehingga suatu kelak ketika dia sudah jatuh reputasinya, disitulah pelatih berbicara kepada dia. Ya, anak yang namanya anak-anak kalau dikasih uang dia tetaplah anak-anak. Maka uang, ya, harta, kepercayaan yang dia miliki, dia akan pakai itu selayaknya kesenangan dia sebagai anak-anak. Tapi kalau orang yang dewasa, bagaimana dia bisa memanfaatkan itu, dia mempertahankan itu, dia pakai itu untuk sesuatu pengalaman hidupnya yang lebih jauh ke depan, yang boleh bertahan lama. Ya. Dia akan dengan bijaksana, dia akan pertahankan itu, bahkan dia akan tetap terus maju, tidak pernah merasa puas, dalam pengertian bukan yang ambisional ya. Ya, bukan orang yang ambisius sekali ya, tetapi bagaimana dia tidak pernah merasa puas ya, selalu mau belajar, selalu mau memberikan yang terbaik dan selalu ada semangat yang positif. Itu orang dewasa. Kalau anak-anak sudah ya, menurut moodnya saja dia mau melakukan sesuatu. Nah, begitu juga dalam kehidupan rohani kita, ya gereja pengantin sebenarnya berarti kalau kabar menuju kepada kesempurnaan, itu merujuk kepada pengertian bahwa kehidupan kita dibawa kepada kehidupan rohani yang dewasa. Itulah sebabnya, jikalau kita mau belajar firman Tuhan dan pengajaran ini, dan di situ ada suatu nasihat dan teguran-teguran mengenai kanak-kanak rohani dan kita masih melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, maka sesungguhnya kita harus terus maju melangkah, mengoreksi diri kita dan kita harus ubahkan kehidupan kita seperti itu. Kalau masih ada iri dengki, masih ada pihak memihak ya, yang menimbulkan perpecahan, yang menimbulkan pertikaian, yang menimbulkan pertengkaran, yang menimbulkan perselisihan, ya itu tandanya kita belum dewasa. Tapi yang membuktikan kita ini mau berupaya adalah orang-orang ya kita ini betul-betul mau berdamai kepada Tuhan dan mau bertobat serta melakukan yang lebih baik. Apa yang kita sudah lakukan di masa lalu ya perbuatan jahat, maka kita jangan lakukan itu. Kita harus melompat, kita harus melangkah saudara kepada kehidupan yang dibaharui lewat kehidupan yang sudah bertobat di hadapan Tuhan. Nah, itu merupakan suatu tindakan nyata, adalah suatu kemajuan iman dalam diri kita sebagai bentuk kita ini mau didewasakan, ya, didewasakan. Dan biasanya seiring dengan waktu berjalan, pendewasaan iman kita itu semakin juga mendewasakan atau menumbuhkan benih kasih itu yang semakin dan semakin sempurna. Kasih itu tidak langsung sempurna, tapi bagaimana kasih itu bertumbuh dewasa, kasih itu butuh proses ya seiring dengan juga niat ikhtiar kita yang baik untuk
bagaimana mencintai Tuhan. Bagaimana mencintai Tuhan itu dan dapat mempraktekannya bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, itu tanda kita mau bertumbuh dalam kasih Tuhan. Ya, kalau kita hanya sekedar maunya dikasih Tuhan saja, tetapi tidak mau mengasihi Tuhan, ya sulit, kita akan menjadi orang yang egois. Nah, jadi di sini saudara mungkin sudah terlalu jauh bahwa kita kembali lagi. Kenapa gereja yang bukan pengantin? Artinya gereja yang tidak dibukakan rahasia dalam praktek ibadah, ya, maupun kehidupan sehari-hari yang dituntut suatu buah-buah kebenaran, yang didorong, yang digerakkan oleh anugerah atau karunia-karunia roh. Kenapa bisa terjadi ya bahwa gereja yang bukan pengantin itu akan menertawakan kehidupan kita yang katanya sudah memiliki pengajaran yang tinggi, terbak-bak? Ini adalah suatu situasi, yaitu kehidupan kita itu mendapat malu, ya. Kehidupan kita itu menjadi celah di mata mereka. Karena kita nampaknya jago berkhotbah, kita nampaknya seolah-olah dalam di dalam pengajaran, tahu firman, ya, tahu ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang begitu banyak, tapi pada prakteknya, realita kehidupan kita itu sebagai orang Kristen itu tidak berpadan, tidak sepadan dengan pengetahuan yang kita miliki. Harusnya orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang berpengetahuan, dia itu dapat merefleksikan pengetahuan itu dalam tahapan hidupnya yang nyata, supaya orang-orang pun bisa dicerdaskan ya dengan perbuatannya. Nah, begitu juga kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, saudara, bahwa penting bagi kita untuk menyatakan kebenaran lewat perbuatan kita, ya, maupun jadi ada kalanya gereja pengantin mengaku yang seolah aku tidak ada lagi dalam penyembahan. Jadi yang disinggung materi khusus mengenai keunikan sangat. Ya, oke, lanjut. Mohon maaf, ada beberapa kesalahan teknis tadi, ya. Ya. Jadi yang disinggung, yang ditekankan secara khusus di dalam ayat ini, yaitu Tuhan ingin kita memperhatikan penyembahan kita, penempatan hidup kita ini, ya, sebagai gereja yang tertidur rohani itu akan mempengaruhi penyembahan kita. Saudara, kalau mau menjadi penyembah-penyembah yang benar, itu adalah ciri khas, itu adalah tanda kita adalah pengikut Kristus, ya. Penyembah-penyembah yang benar di sini adalah bagaimana orang yang mengenal siapa itu Yesus Kristus, tentu adalah Tuhan dan juru selamat, ya, yang adalah Allah yang hidup, yang menciptakan kita, makanya patut dia layak disembah. Lalu dengan patutnya dia layak disembah, maka setiap perkataannya kita percaya. Ketika kita percayakan perkataannya, sewajibnya kita melakukan setiap perkataan-perkataan. Karena perkataannya itu adalah firman yang hidup, suatu perintah yang membawa kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki hikmat untuk mengetahui jalan-jalan kehidupannya. Jalan-jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Jalan-jalan menuju kepada kemenangan. Ya. Nah, kalau kita tidak ada persekutuan dengan terjadinya kehidupan rohani yang tertidur, maka penyembahan pun ya itu akan menjadi suam-suam kuku. Kalau penyembahan suam-suam kuku berarti penyembahan tidak ada konsentrasi, tidak ada fokus lagi di dalamnya. Maka itu akan terjadi, ya, akan mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Kehidupan sehari-hari kita pun akan terganggu. Biasanya yang membuat menjadi suam-suam kuku penyembahan kita karena tertidur rohani. Dan kita sudah membahas di materi sebelumnya.
yang menjadi penyebab tertidur rohani, ya, itu karena adanya pengaruh dari keinginan dunia. Mengapa bisa demikian? Hal itu disebabkan gereja pengantin tertidur rohani dan juga ada beberapa hal lain lagi sebagai penyebabnya, antara lain gereja pengantin menganggap remeh akan firmanku yang adalah merupakan satu-satunya makanan rohani bagi mereka. Itu yang pertama. Gereja pengantin tidak lagi membaca firmanku secara teratur, tidak lagi memperhatikan pelajaran yang aku ungkapkan kepadanya, sedangkan pengungkapan rahasia firmanku itu aku berikan untuk dipelajari dengan seksama. Tetapi sesudahnya dicatat dan dibukukan, mereka simpan di lemari sebagai barang antik atau disimpan sampai dimakan ngengat dan karat. Sebab itu gereja pengantin akan mengalami kelaparan rohani yang mengakibatkan tertidur rohani. Ini yang terjadi. Ya. Saya percaya di tengah-tengah kesibukan kita, ya, kita pasti seringkali melewati, ya, waktu-waktu yang intim, ya, waktu-waktu yang khusus dengan Tuhan. Yang dituntut Tuhan mencintai firman, mencintai hadiratnya, dan mencintai doa. Maka lakukanlah itu, saudara. Sebagai penyembah-penyembah yang benar itu, ketiga perkara ini sangat penting, menjadi sesuatu hal yang wajib, saudara. Kalau di agama lain mereka begitu setia menjalankan sholat 5 waktu, saudara. Ya, ada sholat yang sunnah, ada sholat yang wajib. Tapi luar biasa ketaatan mereka. Nah, sementara kita ini sebagai orang Kristen mengerti kebenaran, Tuhan minta waktu pun itu tidak banyak. Tuhan tidak minta waktu. Minimal ya mungkin 1 hari ya. Kalau kita betul-betul mencintai firman, maka kita tahu peraturan-peraturan bagaimana kita datang kepada Tuhan itu kapan waktunya. Ya, di dalam perjanjian lama kita belajar dari Daniel, kita belajar dari Daud, kita belajar dari Samuel, kita belajar dari Abraham, ya, kita belajar dari Salomo, ya, kita belajar dari hamba-hamba Allah, ya, para nabi, raja-raja yang diurapi Tuhan, ya, aziz-aziz muda yang dipakai oleh Tuhan. Kehidupan mereka itu memiliki kedekatan dengan Tuhan. Bahkan dalam tulisan Daud itu, pengalaman Daud kita bisa belajar. 3 kali dalam sehari dia menghadap Tuhan. 7 kali dalam sehari dia memuji, memuliakan Tuhan. Luar biasa, dia adalah seorang raja yang super sibuk, saudara. Tapi dia mengatakan, menulis semua itu karena dia melakukannya. Sehingga itu biar dia tulis itu supaya kita yang membacanya itu bisa meneladaninya. Kalau kita mau berhasil menjadi seperti layaknya seorang Raja Daud, maka kita pun harus berhasil dalam kita. Karena Daud dipilih Tuhan, dilantik Tuhan menjadi raja, kemenangan-kemenangan yang luar biasa dia alami karena Daud mempunyai kedekatan yang khusus dengan Tuhan. Itu kuncinya. Daud tahu bahwa kan kepercayaan atas kerajaan, atas jabatan yang dia miliki itu datang daripada Tuhan. Maka kita juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun pekerjaan saudara, apapun usaha saudara, bisnis saudara, pelayanan saudara, jabatan apapun saudara lakukan itu, saudara jalani itu dengan setia, dengan hidup takut akan Tuhan, ya. Selalu dekat dengan Tuhan karena jabatan bahkan kekayaan saudara yang sudah miliki berkat-berkat Tuhan, ya, baik dari ya keluarga, ya, istri, suami, anak, sampai hal-hal materi, rumah, kendaraan, ya, segala barang-barang milik saudara yang saudara dapati itu, saudara yakin semua itu bahwa hanyalah titipan daripada Tuhan. Tuhan memberikan semuanya itu untuk memfasilitasi kehidupan saudara. Dan saya percaya maksud Tuhan memberikan semua itu kepada kita supaya kita semakin percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Bahwa Tuhan selalu merancangkan suatu rencana-rencana yang indah. Yang selalu mencukupi karena dia Allah Jehovah Jireh. Dia Allah yang mempunyai emas dan perak. Tetapi Allah tidak menuntut kita memberikan emas dan perak kepada dia. Tapi bagaimana yang Allah inginkan. Hati yang rendah, hati yang selalu hancur untuk selalu datang di hadirat Tuhan. Kalau diawali dengan hati hancur,
hati yang bersungguh-sungguh, hati yang rendah. Dia adalah orang yang pasti taat dan mau setia, selalu beribadah kepada Tuhan. Orang yang mau setia beribadah kepada Tuhan, dia adalah orang-orang yang tergolong selalu mengutamakan, mencari dahulu kerajaan dan kebenaran. Itu yang dia utamakan. Kalau orang dunia tidak, yang dia utamakan, yang diutamakan orang dunia adalah perkara-perkara dunia. Maka perkara rohani tidak penting bagi mereka. Ya, jadi penting bagi bahwa membaca firman. Usahakan kita ya membangun mesbah doa bersama keluarga atau secara pribadi satu hari ya baik itu pagi atau sebelum tidur kita ada pembacaan firman Tuhan. Membaca juga jangan membaca hanya sekedar lewat tapi memahami saudara, tulis ambil remanya ya menjadi kekuatan bagi saudara. Kalau saudara membaca novel, membaca buku cerita, membaca mungkin berita-berita ya, di dunia ini dengan penuh keseriusan ya, bahkan membaca buku-buku kiat-kiat sukses yang akan menjadi hikmat bagi saudara ya, menjadi pedoman bagi saudara di dalam dunia pekerjaan. Saudara membaca dengan serius, saudara mencatat, saudara memberikan menggarisbawahi, maka lakukan itu ya ketika saudara membaca Alkitab. Supaya dengan begitu Tuhan memperhitungkan. Tuhan akan melihat bahwa saudara adalah orang-orang yang betul-betul mencintai Tuhan. Yang senantiasa mau pelita dalam hidup saudara itu. Pelita firman dan roh itu. Saudara tidak membiarkan semuanya itu padam. Dengan saudara melakukan rutinitas ya, dengan kesungguh-sungguhan, yaitu salah satunya membaca Alkitab. Itu hal yang luar biasa. Pasti ada berkat Tuhan. Sehingga gereja pengantin menjadi malas makan firmanku, wah yang benar. Malas membaca pengungkapan rahasia-rahasia kebenaran firmanku, yang akibatnya lapar, tertidur karena lemah, lalu mati dan dikuburkan sehingga menjadi tulang-tulang kering. Perhatikan Lazarus dalam Yohanes 11. Nah, jadi tadi sempat diungkapkan di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-15. Mengatakan kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang lamban akan menderita lapar. Ya, jadi itu diterapkan dalam kerohanian kita. Ya. Makanya tadi dikatakan, jikalau itu terjadi dalam kehidupan kita, kita memahami bahwa kemalasan itu mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar, itu adalah ciri-ciri orang yang tertidur secara rohani. Ya. Mereka sudah tidak setia, sudah tidak ada gairah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Sudah tidak mau, sudah tidak bersemangat lagi. Beribadah pun sudah malas, berdoa pun sudah malas. Yang dia pikirkan bagaimana ya kepentingan yang memuaskan dirinya sendiri. Makanya gereja pengantin yang menjadi malas makan firman yang benar dan akan menjadi malas membaca pengungkapan rahasia firman yang berakibatkan ya terjadi kelaparan ya, lalu karena lapar menjadi tertidur ya, sehingga menjadi lemah lalu bisa mati. Itu rohani kita bisa mati dan dikuburkan. Sehingga itu diibaratkan seperti peristiwa Lazarus dalam Yohanes 11 yang mati. Tapi puji Tuhan, peristiwa daripada Lazarus itu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Artinya sesungguhnya ya ketika kita mengalami ketiduran rohani, kita minta kuasa Tuhan. Dengan berkat kasih karunia untuk dapat membangkitkan gairah semangat kita, pelita kita untuk tetap menyala. Atau bagaikan mayat berjalan sama dengan jemaat Sardis dalam Wahyu 3 ayat yang pertama sampai 6. Ya, memperhatikan juga Yeskel pasal yang ke-37 tentang tulang-tulang kering yang berserakan. Ya, tulang-tulang kering yang berserakan, yaitu bagaimana pemandangan Allah melihat manusia yang sudah mengalami kematian rohani. Seperti tulang-tulang kering yang berserakan. Ya, sudah bukan mayat lagi, tapi tulang-tulang kering.
tidak ada kegerakan, tidak ada nafas, tidak ada kehidupan. Nah, bayangkan saudara, makanya saya pernah katakan manusia di dunia ini ya, banyak di antara kita itu yang merasa hidup, tapi sebenarnya kita ini orang mati. Kalau kita tidak ada gairah untuk dekat dengan Tuhan, melakukan sesuatu, ya, hal-hal yang berbakti kepada Tuhan, kita tidak semangat, ya kita seperti mati secara rohani, walaupun memang betul kita hidup, ya. Kita bernafas, kita bergerak, tapi di mata Allah kita ini adalah mati. Ya, apalah gunanya? Jikalau kehidupan kita seperti itu, di mata manusia kita dihormati, tetapi di mata Allah kita sudah tidak ada lagi hormat, pujian daripada Tuhan. Karena setiap manusia yang mendapat pujian daripada Tuhan, mereka adalah orang-orang yang namanya itu diingat Tuhan dan tercatat di kitab hayat. Itulah mereka yang namanya itu yang akan menjadi pribadi yang layak menerima kehidupan yang kekal. Tapi kalau sudah menjadi suatu pribadi yang mati di hadapan Tuhan, saudara, ya, apa yang mau dibanggakan? Ya? Selain itu hanya tinggal dikuburkan di dalam kebinasaan. Dibuang di dalam kebinasaan. Menjadi suatu barang yang rusak. Ya. Barang sesuatu yang tidak dipakai lagi, yang tidak berfungsi lagi. Nah, itu kan sangat mengerikan. Ya. Makanya ya, kita harus memperhatikan semuanya supaya kita mengalami kebangkitan. Hal yang kedua adalah karena makan atau menerima pelajaran yang salah berarti salah makan. Ya, ini harus kita waspada juga ya dengan suatu ragi. Kalau dalam kisah Yesus Kristus ya Tuhan mengingatkan kepada murid-muridnya hati-hati dengan ragi orang Farisi. Ragi orang Farisi ini adalah ibarat kata dalam refleksi kehidupan kita di masa sekarang ini. Mereka inilah para pengajar-pengajar palsu ya, yang mengajarkan ya suatu pelajaran-pelajaran akal-akalan manusia mereka saja. Perintah-perintah manusia bukan perintah Tuhan. Nah, ini sangat berbahaya. Ini menyesatkan ya, menyesatkan jiwa-jiwa yang berkerinduan baik. Ini berbahaya bila orang salah makan mengakibatkan tubuh sakit. Dan kalau menjadi sakit, maka ia akan mudah tertidur. Baik, puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada saat malam hari ini. Kami baru saja belajar akan firman-Mu lewat pengajaran kitab Sirah-Sirah Soleman. Beri pengertian bagi kami, Tuhan, lebih dalam lagi. Agar kami semakin dapat menjadi pribadi yang waspada